Shadow Slave Bab 356. Kompleks rumah sakit dan administrasi akademi benar-benar kacau hari ini. Minggu-minggu setelah titik balik matahari musim dingin selalu menjadi waktu yang sibuk bagi semua orang yang bekerja di pinggiran masyarakat yang bangkit. Karena sebagian besar sleeper yang berkelana ke alam mimpi tahun itu biasanya kembali dalam rentang waktu 1 hingga 2 minggu, sangat jarang. Sebulan. Mereka yang selamat, tentu saja. Kebangkitan tiba-tiba dari begitu banyak penidur yang telah pergi selama bertahun-tahun, dianggap hilang tanpa dapat ditarik kembali, menciptakan gelombang kejut yang menyebar ke seluruh umat manusia. Dan orang-orang di akademi berada di pusat badai itu. Bagaimanapun, itu adalah kekacauan yang menggembirakan. Di sebuah kantor kecil di permukaan rumah sakit, seorang wanita muda dengan celana panjang hitam dan blus putih sedang duduk di belakang meja, dengan tergesa-gesa menyusun laporan singkat. Dia memiliki rambut coklat tua, diikat rapi menjadi ekor kuda tinggi, dan kacamata tebal yang terus-menerus meluncur ke bawah hidungnya, memaksanya untuk mendorongnya kembali. Wanita muda itu adalah salah satu pekerja administrasi yang ditugaskan untuk pembekalan awal para sleeper yang kembali. Karena itu, dia telah melihat banyak hal luar biasa, dan mendengar banyak cerita luar biasa. Dan, sayangnya, bahkan lebih memilukan lagi. Tapi hari ini tidak seperti hari lain dalam karirnya. The Sleeper yang dia tanyai hari ini semuanya anomali, masing-masing dari mereka. Hal-hal yang mereka katakan padanya membuat darahnya membeku, dan imajinasinya gagal. Dia bahkan memiliki keinginan untuk mengabaikan laporan mereka sebagai salah. Tetapi tahu bahwa itu hampir tidak mungkin. Teknologi pendeteksi kebohongan yang dibangun di dinding kantor akan membuat berbohong sangat sulit dilakukan. Luar biasa. Mereka luar biasa, semuanya. Untuk bertahan selama itu di wilayah alam mimpi yang benar-benar terputus dari wilayah manusia lainnya. Yang dihuni oleh makhluk mimpi buruk jauh lebih kuat daripada yang bisa dilakukan oleh pemimpi manapun. Pencapaian pria dan wanita muda pemberani ini benar-benar luar biasa. Itu mengisinya dengan rasa belas kasih, kebanggaan, dan harapan. Umat U200B manusia menerima hadiah yang tak terduga, tetapi luar biasa hari ini. Menyelesaikan laporan dan mengirimkannya ke atasannya, wanita muda itu menekan tombol untuk memberitahu penidur berikutnya bahwa sudah giliran mereka untuk masuk. Pintu kantornya terbuka, dan seorang pemuda pucat dengan rambut hitam memasuki kantor. Karena sifat pekerjaannya, dia terbiasa berinteraksi dengan orang-orang yang sangat menarik. Lagi pula, hampir setiap kebangkitan menyenangkan untuk dilihat. Pria muda di depannya jauh dari yang paling menonjol dalam hal penampilan di antara mereka. Namun, untuk beberapa alasan, dia tidak dapat berpaling untuk beberapa saat. Senyum alami entah bagaimana menemukan jalan ke wajahnya. Ada sesuatu yang sulit dipahami tentang pemuda yang menarik perhatian, hampir menuntutnya. Dia bertubuh kecil, dengan tubuh halus, ramping, dan kulit putih sempurna. Mata gelapnya memiliki percikan lucu, sedikit nakal di dalamnya. Pemuda itu tidak terlalu tampan, tetapi karena perawakannya yang kecil, kulit pucat, dan rambut hitam, dia tampak seperti boneka porselen yang cantik. Dan ada keanehan halus tentang dia. Wanita muda itu tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata, tetapi sepertinya setiap gerakannya, setiap kata sedikit tidak persis seperti yang seharusnya. Tidak terlalu salah, tapi juga tidak sepenuhnya benar. Kualitas ini sama mengganggunya dengan sifat magnetisnya. Itulah alasan mengapa dia tidak bisa berhenti memperhatikannya sedikit lebih banyak daripada semua sleeper lain yang dia wawancarai hari ini.
Pria muda itu tersenyum dan duduk di hadapannya. Sebagai tanggapan, senyumnya sedikit melebar. Selamat siang, nama saya Teddy, dan saya akan menjadi pewawancara Anda hari ini, bangun. Tentu saja, dia sudah tahu namanya. Filenya dibuka di layar di depannya, berisi semua informasi yang dimiliki akademi tentang pemuda yang menyenangkan itu. Tetapi penting untuk menciptakan lingkungan yang bersahabat agar para penidur dapat bersantai. Setelah pengalaman mereka di alam mimpi, sebagian besar tegang dan gelisah. Peringkat kedua setelah terakhir, anak malang, aku bahkan tidak bisa membayangkan kengerian apa yang harus dia alami. Pria muda itu menjawab dengan nada yang menyenangkan, tanpa matahari. Tapi orang-orang biasanya memanggilku Suni. Jadi, Suni yang terbangun, kurasa. Tidak, kedengarannya aneh. Panggil saja aku Suni. Teddy mengangguk, lalu mengetik beberapa kata di buku catatannya. Saya akan mengajukan serangkaian pertanyaan tentang waktu Anda di alam impian. Tujuan dari pengarahan ini adalah untuk memperkaya basis pengetahuan kami tentang hal itu, serta memberitahu kami cara membantu Anda dengan lebih baik di masa depan. Sedikitpun informasi yang dapat Anda berikan mungkin membantu pemimpi masa depan dalam percobaan mereka sendiri, tetapi Anda tidak harus menjawab jika Anda tidak mau, tentu saja. Sunles yang terbangun, Suni mengangguk dengan serius. Saya mengerti. Saya berjanji untuk jujur dan hanya mengatakan yang sebenarnya. Saya orang yang sangat jujur. Teddy tersenyum dan mengajukan pertanyaan pertama, berapa lama kamu menghabiskan waktu di alam mimpi? Suni menghela napas. 1 tahun dan beberapa minggu. Meskipun, rasanya jauh lebih lama. Itu cocok dengan informasi dalam file. Ini sangat mengerikan. 1 tahun penuh di luar sana. Dia tersenyum dengan semangat. Begitu. Kamu melakukannya dengan sangat baik, Suni. Sangat sedikit pemimpi yang berhasil bertahan selama itu, terutama di wilayah seperti Forgotten Shore, kan? Dia sedikit menggigil sebelum menjawab, ya. Kami menyebutnya begitu. Teddy mengetik beberapa kata lagi. Dari wawancara dengan para pemimpi lainnya, kami telah mengkonfirmasi bahwa wilayah alam mimpi yang kamu kirimi dihuni oleh makhluk mimpi buruk dari peringkat yang terbangun ke atas. Bisakah kamu memastikan informasi itu? Pria muda itu menjadi sedikit lebih pucat dan mengangguk lagi. Ya, terbangun, jatuh, rusak juga. Meskipun itu hanya muncul di malam hari. Teddy menambahkan beberapa baris pada laporannya dan bertanya, apakah kamu pernah berpartisipasi dalam pertempuran melawan makhluk mimpi buruk seperti itu? Jika demikian, berapa banyak yang telah kamu bunuh? Suni terdiam sesaat, lalu mengangkat tangannya dan mulai menghitung jarinya dengan ekspresi serius. 3 atau 4. Dia mulai mengetik dan berpikir, 4 makhluk yang bangkit. Bocah malang itu terlihat sangat lemah, namun dia berhasil mengalahkan 4 kekejian yang jauh lebih kuat darinya, meskipun berada di peringkat kedua hingga terakhir. Kerja bagus, Suni. Kamu benar-benar mengagumkan. Tapi Suni belum selesai bicara. Ratusan. Teddy membeku, menatap monitor. Permisi, pria muda itu dengan serius menggaruk dagunya dan berkata, ya, saya pikir itu benar. Sekitar 400. Setelah keheningan yang lama dan canggung, dia bertanya, maaf, Teddy, apakah semuanya baik-baik saja? Dia mengangguk pelan, lalu memaksakan senyum. Semuanya baik-baik saja, Suni. Aku minta maaf. Kita harus menghentikan wawancara sekarang. Dia menatapnya dengan keterkejutan yang tulus dan berkedip beberapa kali. Benarkah kenapa?
Dia berdehem, lalu menjawab dengan suara kecil, "Saya khawatir saya tidak memenuhi syarat untuk melakukan wawancara ini. Atasan saya akan segera menemui Anda, Sun." Awaken Sunless. Mohon tunggu beberapa menit. Sunny menghela napas. "Oh, baiklah. Senang bertemu denganmu." Dengan itu, dia memberinya senyum cerah. Shadow Slave bab 357. Sunny meninggalkan kantor agen pemerintah dengan suasana hati yang aneh. Percakapan berjalan persis seperti yang dia rencanakan. Bahkan setelah spesialis berpangkat lebih tinggi dipanggil, dia berhasil mengarahkan wawancara ke arah yang benar, memanipulasi jawaban dan pertanyaan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Pada akhirnya, dia ingin semua orang tahu bahwa dia adalah seseorang yang luar biasa. Tetapi tidak terlalu luar biasa untuk menaungi yang terbaik dari yang terbaik. Seseorang yang berada di tingkat paling tinggi dari kebangkitan muda, tetapi juga di tingkat paling bawah dari tingkat itu. Meskipun dia telah menyimpan pencapaiannya yang paling memalukan untuk dirinya sendiri, rasanya aneh untuk memberikan begitu banyak rahasia tentang keahlian, tingkat kekuatan, dan pencapaiannya. Sunny sudah terbiasa berpura-pura menjadi badut yang menyedihkan sehingga melepas topeng itu untuk mengungkapkan topeng lain yang tidak terlalu aneh tidaklah mudah baginya. Namun, itu adalah sesuatu yang harus dia lakukan. Setelah dia bangkit, tidak ada satu momen pun baginya untuk memikirkan semuanya dengan benar. Dia harus melalui serangkaian tes medis dan psikologis, diikuti dengan pembekalan yang panjang. Namun, dia mampu menyadari satu hal dengan sangat jelas. Situasinya telah berubah secara fundamental. Sekarang setelah rahasia terpentingnya terungkap dan Nevis telah menjadi tuannya, seolah-olah beban yang meremukkan telah disingkirkan dari dadanya. Digantikan oleh yang lain, bahkan bobot yang lebih mengerikan. Bagaimanapun, dia akhirnya bisa membiarkan dirinya sedikit rileks. Setidaknya untuk sementara. Bukan karena dia sangat mempercayainya, tetapi karena dia saat ini di penjara di alam mimpi, tidak dapat memaksanya untuk mengendalikannya bahkan jika dia menginginkannya. Dalam arti tertentu, sejauh mimpi terburuknya menjadi kenyataan, ini adalah versi terbaik mutlak tentang bagaimana hal itu bisa terjadi. Dia punya banyak waktu untuk memikirkan tindakan balasan dan mempersiapkan apapun yang akan terjadi di masa depan. Berjalan melewati koridor kompleks rumah sakit, Sunny asyik berpikir. Satu hal yang dia yakini adalah bahwa bayangan dewa seperti dia hanya bisa memiliki satu tuan. Jadi, dia tidak perlu khawatir orang lain mengetahui nama aslinya dan memperbudaknya, tidak lagi. Pisau guillotine yang menggantung di atas lehernya selama ini telah hilang. Namun, dia masih merahasiakan keberadaan nama aslinya, karena satu alasan sederhana dia tidak tahu apa yang akan terjadi jika Nevis mati. Apakah dia akan bebas selamanya? Atau mati bersamanya? Dia merasa bahwa tidak satu pun dari teori ini yang benar. Pertama karena deskripsi aspek menggambarkannya sebagai bayangan dewa yang telah kehilangan tuannya. Yang mungkin berarti dia bisa kehilangan yang lain dan tetap hidup. Kedua, karena rune dari Shadowbone telah menjadi abu-abu dan tidak bernyawa, tetapi tidak menghilang. Yang berarti mereka mungkin bersinar dengan cahaya halus sekali lagi di masa depan. Jadi, penjelasan yang paling mungkin adalah bahwa dia akan aman selama Nevis masih hidup. Dan jika dia terbunuh, siapapun akan dapat menggunakan nama sejati untuk melawannya sekali lagi. Sebuah cemberut yang dalam muncul di wajahnya. Berapa lama seseorang bisa bertahan hidup di sisa-sisa pantai terlupakan yang hancur? Laut yang gelap telah hilang, begitu pula matahari.
Sebagian besar makhluk mimpi buruk sudah mati, tetapi yang terkuat selamat. Tampaknya Changing Star telah lolos dari Crimson Spire yang runtuh, setidaknya. Apa yang akan dia lakukan sekarang? Mencoba melintasi pegunungan Hollow untuk mencapai benteng manusia, atau mencoba peruntungannya di wilayah yang belum dijelajahi di utara, barat, atau timur. Apa peluangnya untuk kembali ke dunia nyata hidup-hidup? Jika itu orang lain, Sunny akan mengatakan kemungkinannya nol. Tapi bagaimanapun juga itu adalah Nevis. Untuk beberapa alasan, dia yakin dia akan selamat, entah bagaimana caranya. Jadi iya, meskipun banyak hal tetap tidak jelas, situasinya telah berubah secara mendasar. Dia adalah seorang yang bangkit sekarang, yang berarti ada kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya di depannya. Untuk mendapatkan akses ke peluang terbaik dan perawatan yang paling menguntungkan, dia membutuhkan satu hal, status. Pada titik ini, terus berpura-pura menjadi orang lemah hanya akan menjadi penghalang. Sunny ingin mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin tanpa membahayakan dirinya sendiri. Itu sebabnya dia mengubah pola perilakunya yang biasa dan memberikan informasi yang cukup kepada agen pemerintah untuk menggambarkan dirinya sebagai orang yang sangat berbakat. Bukannya dia punya banyak pilihan. Cepat atau lambat, orang-orang akan mempelajari setidaknya beberapa hal tentang waktunya di Forgotten Shore dan melihat bahwa orang yang lemah tidak akan selamat dari semua itu. Untungnya, tidak ada kekurangan individu yang sangat berbakat yang telah bangkit hari ini. Di hari lain, deskripsi Sunny tentang kehebatannya akan membuat heboh. Tapi saat ini, dia hanya 1 dari 100. Berbicara tentang 100 itu, berbelok di tikungan, Sunny tiba-tiba menemukan dirinya berada di tengah kerumunan kecil orang. Lusinan pria dan wanita muda berdiri di tengah aula kecil, sebagian besar mengenakan pakaian pelatihan sederhana yang disediakan oleh rumah sakit, sama seperti dia sendiri. Di wajah mereka, ada kaleidoskop emosi yang tak terlukiskan, kegembiraan, kesedihan, kekhawatiran, antisipasi. Sebagian besar melihat layar kecil yang menampilkan daftar panjang nama. Ini adalah orang-orang yang selamat dari tentara pemimpi. Tidak semua orang ada di sini, tentu saja. Beberapa menghabiskan waktu bertahun-tahun di Forgotten Shore dan dipindahkan ke fasilitas lain oleh pemerintah atau keluarga mereka. Sunny tidak melihat Seisan, Kai, atau Evie, atau Casey. Wajahnya menjadi gelap. Absennya 2 yang pertama masuk akal. Kai mungkin dirawat di fasilitas perawatan VIP yang mahal, sementara Seisan harus ditahan di kubu klannya. Namun, dia tidak tahu di mana 2 lainnya berada. Sunny ragu sejenak, lalu melihat daftar nama yang terpampang di layar. Namun, sebelum dia bisa membaca apapun, seseorang dengan cepat mendekat dan memeluknya erat-erat. Apa yang mendongak? Sunny melihat seorang pria muda yang samar-samar akrab memeluknya dengan penuh gairah. Sesaat kemudian, pemuda itu melepaskannya dan melihat ke bawah dengan mata berbinar. Sunny, kamu juga di sini? Bahkan sebelum dia bisa menjawab, ekspresi muram muncul di wajah pemuda itu. Dengan suara yang bergetar karena emosi, dia berkata, "Terima kasih. Terima kasih banyak, Sunny. Jika bukan karena dirimu dan bayanganmu, kami tidak akan pernah sampai ke Gateway." Mendengar kata-kata ini, yang lain berbalik. Begitu mereka melihat Sunny, senyum cerah muncul di wajah mereka. Dengungan suara terdengar dari kerumunan, "Teman-teman, ini Sunny. Terima kasih, Bung. Kami tidak akan pernah melupakan apa yang Anda lakukan untuk kami." Sunny menatap mereka, tercengang. Aneh. Ini sangat aneh.
Sejak dia sadar di dekat pot tidur, manusia duniawi memperlakukannya dengan sangat hormat. Mereka bahkan menggunakan sebutan kehormatan, memanggilnya Tuan atau Awaken Sunless. Dan sekarang ini, mengapa semua orang begitu ramah dan senang melihatnya? Dia belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya. Seperti inikah rasanya, menjadi seorang yang bangkit? Setelah puluhan anak muda mendekat untuk menjabat tangannya atau menepuk bahunya dengan gembira, dia dengan canggung tersenyum. Senang melihat kalian juga, teman-teman. Wanita muda yang saat ini menghadapnya tersenyum menanggapi. Namun, kemudian wajahnya menjadi gelap. Pernahkah Anda mendengar sesuatu tentang Lady Nevis setelah kembali? Dia menegang, lalu menggelengkan kepalanya. Tidak, apakah? Apakah kamu? Dia berbalik kembali ke layar, air mata muncul di matanya. Tidak ada. Tak satu pun dari kami yang melakukannya. Dari semua orang yang berhasil mencapai Spire, hanya 2 yang belum ditemukan. Kami pikir dia masih di dalam. Sunny terdiam beberapa saat, lalu bertanya, siapa yang kedua? Wanita muda itu menghela nafas. Tuan Kester, tidak ada yang melihatnya di dekat gerbang. Dia pasti pergi untuk membantunya menahan teror, dan suaranya bergetar. Seseorang berkata bahwa dia meninggal. Oh, Tuhan, bagaimana jika Lady Nevis juga mati? Sunny bertahan selama beberapa detik, ekspresi muram di wajahnya, lalu meremas bahunya dengan ringan dan diam-diam pergi. Shadow Slave Bab 358. Staf rumah sakit telah menyediakan masing-masing yang baru terbangun dengan kamar kecil di salah satu tingkat bawah tanah kompleks. Untuk memiliki tempat beristirahat dan membiasakan diri dengan kemampuan baru mereka sambil menunggu akomodasi yang lebih permanen, jika mereka akan tetap tinggal di akademi tentunya. Itu juga merupakan tempat mereka dapat membawa keluarga mereka untuk berbicara dan menghabiskan waktu bersama dalam privasi. Saat ini, banyak reuni emosional yang terjadi di ruangan serupa di sekitar Sunny S. Dibuat sangat menggembirakan dan memilukan karena para penyintas pasukan pemimpi telah menghabiskan waktu bertahun-tahun di Forgotten Shore. Mereka memang telah melalui neraka, tetapi orang yang mereka cintai di dunia nyata juga sangat menderita. Bukan berarti Sunny tahu apa-apa tentang itu. Lagi pula, tidak ada yang menunggunya kembali. Bagaimanapun, ruangan yang disediakan untuknya cukup nyaman. Ada area untuk latihan, meja dengan kendi berisi air dan beberapa makanan ringan, sofa, bahkan tempat tidur. Tak satu pun dari yang kembali akan tidur, tentu saja. Tidak untuk beberapa hari, setidaknya. Di ujung bidang rune yang berkilauan, Sunny sekarang bisa melihat serangkaian simbol baru, gerbang. Biasanya, nama gerbang yang terakhir digunakan oleh seorang yang bangkit akan tertulis di sana. Ini adalah jangkar mereka di alam mimpi. Setiap kali seorang yang terbangun tertidur, mereka akan dipindahkan ke gerbang tempat mereka berlabuh, menghabiskan beberapa waktu di alam mimpi. Baik sebanyak yang mereka inginkan atau sesedikit mungkin, hanya sampai jiwa mereka siap untuk melakukan perjalanan antar dunia satu kali lagi, dan kemudian pergi melalui gerbang itu untuk bangun kembali dalam kenyataan. Namun, Gateway of the Forgotten Shore telah dihancurkan. Karena alasan itu, setiap orang yang selamat dari tentara pemimpi sekarang tidak memiliki jangkar di alam impian. Itu tidak berarti bahwa mereka akan tetap berada di dunia nyata selamanya. Sebaliknya, itu berarti bahwa mereka akan dipindahkan secara acak begitu mereka tertidur. Seperti saat perjalanan pertama mereka ke negeri mimpi buruk.
Prospek berada di bawah kekuasaan mantra sekali lagi sangat menakutkan. Khususnya untuk Sunni, yang mengalami ketidakberuntungan karena selalu menemukan dirinya hanya dalam keadaan yang paling ekstrim. Namun, situasinya tidak terlalu buruk. Ada cara bagi yang baru bangkit untuk mengubah jangkar mereka tanpa mengandalkan kesempatan. Itu untuk mendapatkan layanan dari orang suci, yang akan dapat membawa mereka ke alam mimpi tanpa melibatkan mantra, muncul di dekat jangkar orang suci itu sendiri. Tentu saja, jangkar itu kemungkinan besar akan ditempatkan di salah satu benteng manusia, memungkinkan yang bangkit untuk berlabuh ke gerbang di wilayah manusia. Hanya ada beberapa lusin orang suci yang hidup di seluruh umat manusia, jadi untuk rata-rata orang yang terbangun, bantuan mereka tidak mudah didapat. Namun, Sunni bukanlah orang-orang yang terbangun pada umumnya. Nyatanya, tidak ada satupun yang selamat dari Dreamer Army. Setiap tahun, yang paling menjanjikan dari kebangkitan baru direkrut oleh benteng yang kuat dan menyediakan sarana untuk melabuhkan diri ke gerbang mereka. Semua orang mendapat untung dari pengaturan ini. Awaken yang berbakat mendapat kesempatan untuk mengubah jangkar mereka jika mereka ingin melakukannya. Sementara benteng menerima pembela baru yang kuat atau pengrajin yang berguna untuk meningkatkan kondisi dan infrastruktur kehidupan mereka. Dengan betapa luar biasanya 100 orang yang selamat dari Forgotten Shore, dan betapa tidak biasa keadaan mereka, akan ada perang perekrutan kecil yang terjadi dalam beberapa hari ke depan. Benteng Sejahtera akan memperjuangkan hak untuk menambahkan orang-orang muda yang luar biasa ini ke populasi mereka, menjanjikan hadiah yang lebih baik dan lebih besar, seolah-olah selama lelang. Pemerintah pasti akan terlibat juga, membantu mereka yang karena alasan tertentu gagal menemukan benteng untuk disebut rumah. Orang-orang yang selamat dari tentara pemimpi harus tetap terjaga cukup lama untuk membuat pilihan dan menyelesaikan detail jangkar masa depan mereka. Karena fisik mereka jauh lebih tinggi dari manusia biasa, mereka tidak harus tidur setiap hari, jadi 2 atau 3 orang tidak akan menjadi masalah. Sunni memiliki banyak hal yang harus dilakukan dalam beberapa hari ini. Hal pertama yang dia alihkan perhatiannya setelah mundur ke kamar pribadinya adalah menguji batas Shadow Step. Hasil tes ini membuatnya terkejut. Seperti yang dia duga, kemampuan untuk melakukan perjalanan di antara bayangan mirip dengan bentuk teleportasi yang aneh. Dia bisa memasuki bayangan yang cukup besar untuk menutupi tubuhnya dan langsung muncul dari yang lain. Jarak lompatan itu, bagaimanapun, tidak terlalu jauh. Saat ini, itu bahkan lebih kecil dari jangkauan Shadow Sense-nya, sekitar belasan meter atau lebih. Namun, dia tahu bahwa itu akan meningkat saat dia menyerap lebih banyak fragmen bayangan, seperti jangkauan kontrol bayangan yang meningkat kembali di Forgotten Shore. Ada pengecualian dari aturan itu juga. Dia mampu melakukan perjalanan di antara bayangannya sendiri tidak peduli seberapa jauh jaraknya. Sekarang, dia bisa mengendalikan bayangannya dari jarak beberapa kilometer. Itu berarti, jika keduanya dikirim ke arah yang berlawanan dan mencapai batas jangkauan kontrol bayangan, dia berpotensi langsung menempuh jarak sekitar 4 km dalam waktu kurang dari 1 detik. Dan itu hanya satu sisi dari Shadow Step. Yang lainnya, bisa dibilang, bahkan lebih ajaib dan tak terduga. Sebelumnya, Sunni bisa bergerak menembus bayang-bayang seolah-olah dia adalah salah satu dari mereka, praktis tidak terdeteksi. Tapi sekarang, dia benar-benar bisa menjadi bagian dari bayang-bayang, menyelam ke dalamnya dan menjadi tidak berwujud. Tidak hanya membuatnya benar-benar tidak terdeteksi melalui penglihatan, pendengaran, dan penciuman,
tetapi juga memungkinkannya untuk bergerak dengan kecepatan luar biasa melalui bayangan yang tidak terputus, tidak peduli seberapa panjang dan luasnya bayangan itu. Dalam keadaan itu, dia kebal terhadap serangan fisik, tetapi juga tidak dapat melakukan serangan fisiknya sendiri. Itu juga terasa sangat aneh. Semacam damai. Sunni harus selalu mengingatkan dirinya sendiri untuk berkonsentrasi dan tidak melupakan apa yang sedang dilakukannya. Kemampuan itu akan menjadi sangat luar biasa di malam hari atau di kedalaman sistem gua yang mengerikan, seperti yang mereka lalui dalam ekspedisi mereka ke Hollow Mountains. Singkatnya, shadow step luar biasa. Namun, itu ada harganya. Tidak seperti shadow control, yang alami bagi Sunni seperti bernafas, menggunakan shadow step mengharuskannya mengeluarkan esensi. Semakin jauh jarak yang dia tempuh dengan lompatan dan semakin banyak waktu yang dia habiskan sebagai bayangan inkorporeal, semakin banyak esensi yang harus dia konsumsi. Sunni curiga bahwa lompatan teoretis sejauh 4 km itu akan menggerogoti seluruh esensinya, membuat kedua intinya kering seperti gurun. Menghabiskan esensi tidak sama dengan menghabiskan fragmen bayangan, tentu saja. Jiwanya selalu perlahan menghasilkan esensi, akhirnya mengisi intinya hingga kapasitas maksimumnya. Sementara fragmen bayangan meningkatkan kapasitas maksimum itu dan digunakan untuk membuat inti baru, serta mengubah gema menjadi bayangan. Tetap saja, dia juga membutuhkan esensi untuk bertarung secara efektif dan menggunakan pesona yang lebih kuat dari kenangan peringkat tinggi, jadi menyeimbangkan pengeluarannya adalah tugas yang rumit. Sungguh, menjadi seorang yang bangkit telah membuka lapisan baru dari peluang luar biasa dan masalah yang berbahaya. Banyak yang harus diterima, tapi dia akan sampai di sana, pada akhirnya. Duduk di lantai tempat tinggal sementaranya, Sunni menghela napas dan memanggil Rune. Akhirnya, sudah waktunya untuk menuai hadiahnya. Dia telah bekerja begitu banyak, dan melakukan begitu banyak, untuk sampai ke sini. Pertama, mengulangi tebasan pedang yang sama ribuan kali, hari demi hari, hingga tangannya berdarah dan otot-ototnya menjerit kesakitan. Mempelajari kata-kata dasar dan gerakan gaya bertarung Nev yang mengalir, lalu mendapatkan wawasan yang cukup tentangnya untuk membuatnya menjadi miliknya. Hampir mati untuk menerima hadiah kejelasan, lalu bertarung melawan Shadow Sein dan perlahan-lahan memasukkan teknik groundednya ke miliknya. Mempelajari gerakan bayangannya untuk menangkap sedikit perbedaan dalam bagaimana bayangan itu bertahan, lalu menghabiskan waktu berjam-jam mencoba menguraikan makna tersembunyi di baliknya. Sampai pikirannya siap mendidih, memecahkan misteri itu dan melakukan perjalanan ke masa lalu untuk mengamati kelahiran budak kuil tanpa nama, dan tarian indah ibunya. Dan kemudian, latihan yang menyiksa dan proses yang sulit untuk mewujudkan visinya tentang seni pertempuran yang indah dan sulit dipahami menjadi kenyataan. Hanya untuk akhirnya berhasil di tengah pertempuran sengit dan berdarah melawan Nevis. Dari semua prestasinya, ini mungkin yang paling dia banggakan. Karena Shadow Dance sepenuhnya miliknya. Itu adalah sesuatu yang dia ciptakan dari hampir tidak ada, sesuatu yang melahirkan dan mengekspresikan individualitasnya. Sunni tidak pernah menerima warisan dalam bentuk apapun, jadi warisan ini, yang diciptakan oleh dirinya sendiri dan untuk dirinya sendiri, memiliki tempat khusus di hatinya. Melihat rune yang berkilauan, dia membaca aspek warisan tarian bayangan. Tingkat penguasaan tarian bayangan, 1/7. Relik pertama, climb. Relik kedua, tidak diperoleh. Relik ketiga, tidak diperoleh.
Sambil menahan napas, dia berkonsentrasi pada rune yang menggambarkan relik pertama dan berbisik, mengeklaim. Saat Sunny memperhatikan, rune bersinar terang selama beberapa detik, lalu berubah. Relik pertama, diklaim. Dan sesaat kemudian, mantra itu berbicara pelan ke telinganya, Anda telah menerima relik warisan aspek. Anda telah menerima Shadow Soul Serpent. Shadow Slave bab 359. Sunny menatap rune itu sebentar, lalu sedikit memiringkan kepalanya. Sebuah bayangan. Sungguh anugerah yang tak terduga. Biasanya, relik warisan datang dalam bentuk memori, atau sangat jarang gema. Mungkin ada beberapa jenis relik lain di luar sana, tetapi dia belum pernah mendengarnya. Tapi itu tidak berarti banyak. Saat ini, Sunny cukup yakin bahwa ada banyak hal yang belum pernah didengarnya, serta manusia biasa lainnya. Terbangun menyimpan banyak rahasia. Namun demikian, menerima bayangan sangat mengejutkannya. Mendongak, dia melihat rune baru muncul dari udara tipis, bayangan, orang suci marmer, ular jiwa. Sunny ragu-ragu selama beberapa saat, lalu diam-diam melihat sekeliling. Ruangan kecil itu kosong dan sunyi. Merasa sedikit bodoh, Sunny menggelengkan kepalanya dan memanggil Shadow barunya untuk melihatnya baik-baik. Angin sepoi-sepoi menggerakkan rambutnya, dan di detik berikutnya, tidak terjadi apa-apa. Sunny mengerutkan kening dan melihat sekeliling ruangan, lalu menggaruk bagian belakang kepalanya. Apa-apaan? Di mana ular sialan itu? Dia berharap untuk melihat seekor ular raksasa yang terbuat dari bayangan muncul di depannya. Dengan sisik hitam setebal baju besi dan mulut yang cukup lebar untuk menelan musuhnya utuh. Atau ular berukuran rata-rata, setidaknya. Tapi tidak ada apa-apa. Dia bahkan memeriksa untuk melihat apakah bayangan baru bergabung dengan dua pembantunya yang tak ternilai, tapi tidak. Keduanya beristirahat di lantai, yang satu tampak puas, yang lain bosan dan selalu dalam suasana hati yang buruk. Aneh. Dia mengangkat tangan untuk menggosok matanya, tetapi membeku di saat-saat terakhir. Apa itu? Ada sesuatu yang gelap di kulit pergelangan tangannya, sedikit menonjol dari balik lengan bajunya. Mengikuti intuisi, Sunny buru-buru berdiri dan melepas bagian atas pakaian latihan yang diberikan kepadanya oleh staf kompleks rumah sakit. Dibiarkan telanjang sampai ke pinggang, dia kemudian memandang dirinya melalui mata bayangan. Di luar sana, di kulitnya yang pucat, gambar ular hitam yang rumit ditato, begitu detail sehingga hampir tampak hidup. Ular itu melilit lengan dan tubuhnya, ekornya berada tepat di atas tangan kanannya, kepalanya tepat di atas tangan kirinya. Apa? Aku punya tato sekarang. Dalam kegelapan ruangan kecil itu, ular itu hampir tampak bergerak di bawah kulitnya. Dua taring melengkung mengancam untuk menghancurkan permukaannya. Itu mencolok, indah, dan mengganggu. Tentu saja, Sunny langsung mengenali ular itu. Baik budak kuil tanpa nama dan ibunya memiliki gambar yang sangat mirip yang menandai kulit mereka. Itu adalah tanda dewa bayangan. Tapi mengapa Shadow barunya berubah menjadi tato? Bingung, Sunny mendengarkan tubuh dan jiwanya, mencoba merasakan jika ada sesuatu yang berubah pada mereka. Dan segera, dia melihat perbedaan kecil. Aliran esensi bayangan melalui tubuhnya telah berubah. Jika sebelumnya itu beredar secara alami, sekarang tampaknya mengikuti gulungan ular, bergerak lebih cepat dan dengan lebih niat, seolah-olah diarahkan oleh mereka. Soul Serpent. Apakah benda itu meningkatkan kontrol esensi bayanganku?
Untuk bereksperimen, Sunny menuangkan esensi ke anggota tubuhnya dan kemudian menampilkan beberapa gerakan shadow dance. Setelah itu, dia melompat dari satu bayangan ke bayangan lainnya beberapa kali, mengeluarkan lebih banyak esensi. Dia langsung merasakan perbedaannya. Tidak hanya dia mampu mengendalikan esensi dengan lebih baik, tetapi juga tampaknya dikonsumsi dengan kecepatan yang sedikit lebih lambat, dan pulih dengan lebih cepat. Ular jiwa berfungsi sebagai saluran untuk itu, ada baik di alam material maupun spiritual. Dengan demikian, itu terhubung baik ke inti dan tubuhnya, menciptakan jembatan aneh yang memungkinkan Sunny menggunakan esensi bayangannya dengan efisiensi yang lebih baik. Ini adalah bayangan yang sangat berguna. Kata-kata itu adalah pernyataan yang sangat meremehkan. Sunny sudah memahami betapa pentingnya dan vital mengelola esensi bagi yang bangkit. Alat apapun yang dapat meningkatkan aspek kekuatan mereka itu benar-benar berharga. Dan dia mendapatkan yang luar biasa, praktis gratis. Dia juga yakin bahwa ular hanya akan menjadi lebih kuat di masa depan, tentu saja asalkan dia tetap cukup makan. Tapi bagaimana caranya memberi kenangan pada Tato? Bingung, Sunny berpikir sejenak, lalu akhirnya berkonsentrasi pada rune sekali lagi. Bayangan, ular jiwa. Peringkat bayangan, tidak aktif. Kelas bayangan, monster. Atribut bayangan, panduan bayangan, senjata jiwa. Deskripsi bayangan, ketika akhirnya tiba, bayangan adalah dewa terakhir yang dihancurkan. Banyak yang membencinya karena menciptakan kematian, tetapi pada akhirnya, kematian merangkul semuanya. Memperhatikan detail menarik dari hubungan antara dewa bayangan dan kematian, Sunny menurunkan pandangannya. Namun, string terakhir, yang biasa dia perhatikan paling banyak ketika berhubungan dengan Sein, hilang. Tidak ada indikasi berapa banyak fragmen bayangan yang diperlukan untuk membuat ular berevolusi. Sunny mengerutkan kening. Kalau dipikir-pikir, bayangan aneh itu jelas terhubung dengan jiwanya. Mungkin bukan suatu kebetulan bahwa itu adalah monster bagaimanapun juga, Sunny sendiri adalah monster. Jadi, mungkin ular tidak akan mengembangkan kelasnya seperti Sein, dengan memakan inti jiwa dari makhluk mimpi buruk yang cocok. Kemungkinan besar, itu akan tumbuh bersama Sunny sendiri. Tapi kenapa itu dari dormant rank, sedangkan Sunny sudah menjadi awaken? Mungkin peringkatnya tidak terikat pada jiwa Sunny, tapi pada pemahamannya tentang tarian bayangan. Saat ini, dia hanya menguasai yang pertama dari 7 langkah seni pertempuran, dan ular termasuk yang pertama dari 7 peringkat. Apakah itu akan berkembang ke peringkat yang lebih tinggi jika dia menguasai lebih banyak langkah? Penuh pikiran, Sunny menghela nafas dan mengalihkan perhatiannya ke atribut bayangan. Panduan bayangan deskripsi atribut, ular jiwa memandu esensi bayangan saat mengalir melalui tubuh Anda. Senjata jiwa deskripsi atribut, Soul Serpent dapat mengambil bentuk senjata. Bentuk WA. Tunggu, apa? Sunny berkedip beberapa kali, lalu menatap pergelangan tangan kirinya, di mana kepala ular jiwa ditarik di bawah kulitnya. Sisiknya sangat rumit sehingga seolah-olah makhluk itu bergerak. Sekarang, itu benar-benar bergerak. Mengikuti perintah mental Sunny, ular jiwa merayap ke tangannya, lalu kabur darinya, berubah menjadi pedang gelap. Saat gulungan itu bergerak melintasi tubuhnya, bilahnya tumbuh semakin lama, sampai gagang yang dibungkus kulit hitam bersandar dengan nyaman di genggamannya. Tato itu hilang. Sunny mendapati dirinya memegang pedang besar tanpa kilau. Itu adalah Odachi yang mengancam, tangguh, dan firasat.
Termasuk gagangnya, Odachi itu sepanjang dia tinggi. Panjangnya sangat ringan, tapi cukup berat untuk menimbulkan luka yang benar-benar menghancurkan. Hampir tidak terlihat pada baja gelap, gambar ular melingkar yang hidup terukir di bilahnya. Dia menimbang pedang besar di tangannya sebentar, lalu tersenyum muram. Sungguh, ini adalah senjata yang layak dijadikan bayangan. Namun, itu masih lemah. Jika itu adalah memori, itu hanya dorman dari tingkat kedua. Sunny harus melakukan beberapa pekerjaan untuk membuat Odachi gelap benar-benar menakutkan. Sambil mendesah, dia memerintahkan ular untuk meluncur kembali ke tubuhnya, dan kemudian menghilang seluruhnya. Beberapa detik kemudian, kulitnya kembali bersih dan kosong. Sungguh panen yang melimpah yang saya miliki hari ini. Sunny menatap kegelapan selama beberapa menit, lalu menghela napas berat. Sudah waktunya untuk melakukan sesuatu yang dia takuti sejak kembali ke dunia nyata. Dia tidak bisa menundanya lagi. Shadow Slave Bab 360. Di ruang bawah tanah yang dijaga ketat, seorang wanita muda berambut perak sedang tidur di mesin transparan yang membuat tubuhnya tetap hidup. Wajahnya pucat dan kurus, diwarnai oleh pancaran cahaya lampu mesin dan bayangan yang dalam dan bersudut. Ruangan itu damai dan sunyi, dengungan mesin menciptakan kebisingan latar belakang yang rendah. Dari waktu ke waktu, peralatan medis mengeluarkan suara dan menjadi sunyi kembali. Seorang gadis buta dengan mata biru tajam berdiri dengan tenang di dekat pot tidur. Ekspresi kosong tertulis di garis halus wajahnya yang cantik. Jika bukan karena fakta bahwa tangannya bertumpu pada gagang rapier yang elegan, seseorang akan dengan mudah salah mengira dia sebagai salah satu holo yang dirawat di tingkat lain kompleks rumah sakit. Pintu kamar tidak terbuka, namun tiba-tiba ada kehadiran lain di dalam. Seorang pria muda dengan kulit pucat dan mata gelap dan kejam muncul dari bayang-bayang dan berjalan untuk berdiri di seberang pot tidur. Langkahnya lembut dan tenang. Dia berlama-lama sebentar, lalu melihat ke bawah, pada wanita muda yang tidur di bawah tutup kaca peti mati mekanik. Untuk sesaat, wajahnya berkerut oleh seringai yang mengerikan. Kesedihan, kemarahan, ketakutan, dan kerinduan bercampur di matanya, lalu menghilang, tersembunyi di balik topeng ketidakpedulian yang dingin. Sunny menatap Nevis lama sekali, berusaha mengendalikan emosinya. Dia tahu bahwa melihatnya seperti ini, lemah dan tak berdaya, akan mempengaruhi dirinya. Tapi dia tidak tahu seberapa besar itu akan menyakitinya. Dia juga tidak mengantisipasi seberapa gelap pikiran yang memasuki pikirannya. Aku bisa membunuhnya sekarang. Satu serangan dari Moonlight Shot, dan aku akan bebas lagi. Tapi tidak, dia tidak bisa. Pertama, karena tidak ada jaminan bahwa Nevis akan mati jika tubuhnya dihancurkan. Sama seperti Holo, orang-orang yang jiwanya telah dihancurkan sementara meninggalkan tubuh kosong, ada loss. Orang-orang yang tubuhnya di dunia nyata telah mati, meninggalkan jiwa mereka mengembara di alam mimpi. Dia curiga bahwa inilah alasan mengapa orang-orang yang menginginkan Changing Star mati telah mengirim caster untuk membunuhnya di alam mimpi alih-alih menyusup ke akademi. Dan kedua, dan mungkin yang lebih penting, dia tidak bisa memaksakan diri untuk menyakiti Nevis. Tidak lagi, dan tidak. Tidak seperti ini, Casey. Di sisi lain, dengan seringai gelap, Sunny perlahan mengalihkan pandangannya ke gadis buta itu. Seolah menyadarinya, dia berbalik sedikit dan berkata, "Halo, Sunny." Dia menatapnya, matanya terbakar amarah. "Apa, kamu bisa lihat sekarang?" Casey berlama-lama sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. "Tidak,
Tapi, sesuatu seperti itu, seringai liar muncul di wajahnya. Selamat. Sungguh, bagus untukmu, setidaknya kau tidak akan berguna lagi. Dia tahu bahwa kata-katanya akan menyakitinya, dan dengan senang hati mengatakannya karena alasan itu gadis buta itu tidak bereaksi, dan terus menatap ke dalam kehampaan, matanya dingin dan jauh. Tapi dia tidak tertipu. Dia cukup mengenalnya untuk mengenali lautan rasa sakit yang bersembunyi di balik rasa dingin itu. Bagus. Menderita. Anda pantas mendapatkan ini. Sunni membuka mulutnya, ingin menuduhnya, tapi kemudian memaksa dirinya untuk berhenti. Dia harus mengendalikan dirinya. Menelan kata-kata marahnya, Sunni mengertakkan gigi dan meludah, bagaimana? Bagaimana kamu tahu? Casey ragu-ragu sebentar, lalu menjawab pelan, ketika kamu membunuh mata-mata dari kastil itu. Kamu mengatakannya dengan lantang saat itu. Aku melihatnya dalam sebuah penglihatan. Setelah itu, sisanya tidak mustahil untuk diketahui. Matanya melebar. Sunni tetap diam untuk waktu yang lama, berusaha mengatasi keterkejutan yang disebabkan oleh kata-katanya. Harper. Saat aku membunuh Harper, ingatan akan hari yang mengerikan itu membuat jiwanya bergidik. Dia mengingatnya dengan sangat jelas. Darah mengalir di tangannya saat dia menahan pemuda malang itu, membunuhnya, menyerah pada penderitaan cacat. Dan berbisik dengan suara serak, nyaris tak terdengar, hilang dari cahaya. Aku hilang. Hilang dari cahaya. Berdiri di ruang bawah tanah kompleks rumah sakit, Sunni ingin tertawa sekaligus menangis. Jadi ini dia. Ini yang membuatku. Satu kesalahan, aku hanya membuat satu kesalahan, dan hanya itu yang diperlukan untuk membatalkanku. Seolah-olah Harper berhasil membalaskan dendam dirinya sendiri dari balik kubur. Ya, dia belum pernah mendapatkan kuburan, sungguh. Sunni baru saja membuang tubuhnya di reruntuhan, untuk pesta makhluk mimpi buruk. Banyak kebaikan yang dia lakukan, pada akhirnya. Menusuk gadis buta itu dengan tatapan terbakar, dia berkata dengan gigi terkatup, jadi itu sebabnya kamu menungguku saat itu? Mengapa kamu memberiku mata air abadi? Kamu siap untuk mengucapkan selamat tinggal. Kamu tahu, Casey perlahan menghadapinya, lalu berkata dengan nada datar dan mantap, ya saya lakukan. Sunni menunduk, mengepalkan tinjunya. Kamu tahu? Jika kamu tahu, lalu kenapa kamu tidak mencoba mengubah apapun? Kenapa, kutukan kamu? Casey menatapnya, ekspresi tenangnya akhirnya runtuh. Rasa sakit, kesedihan, dan kemarahan mengubah wajahnya. Dan dengan suara yang sangat menyakitkan hingga hampir terdengar seolah-olah dia berdarah, dia menjawab, tidak mencoba? Tentu saja. Saya mencoba. Saya mencoba semua yang saya bisa untuk membuat masa depan saya melihat perubahan. Tapi tidak peduli berapa banyak saya mencoba, itu tidak pernah terjadi. Itu selalu tetap sama. Lebih buruk lagi, usaha saya hanya membuatnya tampak lebih tak terelakkan. Berpaling, dia mengertakkan gigi dan terdiam beberapa saat, tangannya gemetar. Aku adalah orang pertama yang memahami apa arti penglihatanku tentang Crimson Spire. Bayangan melahap malaikat yang sekarat. Aku memahaminya pada hari itu juga. Casey memejamkan mata sejenak, lalu berbicara lagi, suaranya pelan. Apa kamu tidak ingat? Aku bahkan memintamu berjanji untuk selalu melindunginya. Dan apa yang kamu katakan? Sunni menatapnya, mengingat-ingat. Iya, di awal memang ada percakapan seperti itu. Tidak, aku bilang tidak. Senyum rapuh muncul di wajah Casey. Ya, kamu bilang tidak. Dan pada hari itu,
aku tahu bahwa aku harus membuat pilihan. Dan aku berhasil. Aku memilih Nev. Dia menggigil dan memeluk dirinya sendiri, seolah-olah sekarat karena kedinginan. Aku harus mengkhianati salah satu sahabatku untuk menyelamatkan yang lain. Dan aku melakukannya. Aku memilih untuk mengorbankanmu untuk menyelamatkan Nev. Tentu saja, aku membodohi diriku sendiri untuk sementara, mengatakan pada diriku sendiri bahwa tidak ada hal buruk yang akan terjadi. Bahwa jika aku membantu Nev, mungkin kalian berdua akan selamat. Tapi jauh di lubuk hati, aku tahu bahwa itu hanyalah salah satu hasil yang mungkin, jadi apa bedanya? Aku mengkhianatimu, dan kau tahu. Tawa kecil dan pahit keluar dari bibirnya. Itu sia-sia. Aku mengkhianati sahabatku, dan tidak ada yang berubah. Aku mengorbankanmu, tapi tidak bisa menyelamatkan siapapun. Terlepas dari itu semua, aku tidak bisa. Tidak bisa mengubah takdir. Sunni menatapnya sebentar, lalu menggeram. Itu dia. Itu pidatomu. Itu yang harus kamu katakan untuk dirimu sendiri? Apa yang kamu ingin aku lakukan, kasihan kamu? Kilatan marah muncul di matanya. Setelah semua yang telah aku lakukan untukmu, setelah aku menyelamatkan hidupmu berkali-kali, merawatmu seolah-olah kamu adalah saudara perempuanku. Ini adalah bagaimana kamu memilih untuk membalasku? Dengan memberikan rahasia terbesarku kepada Nev, sehingga dia bisa menggunakan melawanku ketika saatnya tiba? Casey tetap diam. Tidak mengatakan apa-apa. Apakah kamu tahu apa yang telah kamu lakukan? Apakah kamu tahu apa yang telah kamu ambil dariku? Dia ragu-ragu sebentar. Yang menjawab dengan tenang, aku tidak tahu mengapa, atau bagaimana penglihatanku akan menjadi kenyataan. Aku hanya tahu bahwa itu akan terjadi di Spire. Jadi aku memberikan rahasiamu kepada Nevis, berharap dia akan selamat berkat itu. Sunni tertawa, lalu terdiam. Keheningan yang menindas menetap di antara mereka, dan tetap tak terputus selama beberapa menit. Setelah beberapa saat, dia akhirnya berkata, "Aku bisa mengerti. Secara rasional, aku tahu. Kamu dipaksa untuk membuat keputusan yang buruk, dengan kedua pilihan itu adalah pengkhianatan. Dan kamu memilih untuk membantu Nev, yang bersamamu lebih dulu. Siapa yang menyelamatkanmu saat aku baru saja meninggalkanmu untuk mati?" Tapi kemudian, sinar dingin muncul di matanya. Tapi itu tidak berarti aku bisa memaafkannya. Pergilah ke neraka, Casey. Pergilah ke neraka dan mati di sana, aku tidak peduli. Kuharap aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Dengan itu, Sunni berbalik untuk pergi, tapi kemudian berhenti. Dia tidak bisa tidak bersikap kejam padanya untuk terakhir kalinya. Oh, dan rahasia itu? Itulah alasan mengapa dia terjebak di sana sendirian. Jadi, bisa dibilang, kamu telah menghancurkan kedua temanmu. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, Casey tersentak. Senyum puas dan dendam muncul di wajah Sunni. Tapi kenapa sangat menyakitkan baginya untuk mengucapkan kata-kata itu? Jadi, selamat. Kamu berhasil kembali, Casey. Pulanglah. Habiskan waktu bersama keluargamu. Bukankah kamu memberitahuku bahwa ibumu membuat telur terbaik? Makan sepuasnya. Cobalah untuk menikmatinya, tahu apa yang kamu telah melakukan. Saat gadis buta itu memucat dan berbalik dengan ekspresi patah di wajahnya, dia tersenyum pahit dan menghilang ke dalam bayang-bayang. Ikatan persahabatan adalah hal yang sangat rapuh. Mereka sangat sulit untuk dibuat, tetapi sangat mudah untuk dihancurkan. Yang dibutuhkan hanyalah sesaat.